Selamat pagi kelas 8. Perkenalkan, nama saya Pitaulis Manungkalit. Saya mengajar di SMPK BPK Penabur Indramayu. Apakah kamu pernah mengamati bagian-bagian tumbuhan dengan seksama? Tahukah kamu tumbuhan tersusun atas organ dan jaringan apa saja? Tentu kamu tertarik bukan untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut? Oleh karena itu, mari kita pelajari materi ini dengan penuh semangat. Sekarang kita akan mempelajari struktur dan fungsi akar, batang, dan daun. Masih ingatkah kamu apa itu organ? Organ merupakan kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Dan secara umum, organ penyusun tumbuhan berpembuluh dapat dikelompokkan menjadi organ vegetatif dan organ generatif. Kita bahas satu persatu ya. Organ vegetatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sedangkan organ generatif adalah organ tumbuhan berpembuluh yang terdiri atas akar, batang, dan daun. Organ generatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Pada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae, organ generatif terdiri atas bunga, buah, dan biji. Sekarang kita akan membahas organ vegetatif tumbuhan yang pertama, yaitu struktur dan fungsi akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah, tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air. Warnanya tidak hijau dan biasanya keputih-putihan atau kekuning-kuningan dan memiliki bentuk meruncing. Akar memiliki fungsi untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya, menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Dan pada beberapa tumbuhan, akar mengalami modifikasi. Modifikasi akar yang pertama adalah akar banir. Akar banir merupakan perkembangan pangkal akar latelar yang berfungsi untuk menegakkan berdirinya tajuk atau batang tumbuhan. Yang kedua, akar udara. Akar ini berfungsi untuk menyimpan air dan udara. Yang ketiga, akar pengisap. Akar pengisap berfungsi mengisap air dan zat hara dari tubuh tanaman inang. Yang keempat, akar pembelit. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan memanjat dan berfungsi untuk mendapatkan sinar matahari. Yang kelima, akar lutut. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan yang beradaptasi pada habitat lumpur yang miskin oksigen. Dan yang terakhir, umbi akar. Akar ini merupakan akar yang berfungsi menyimpan makanan cadangan berupa amilum. Sekarang kita akan membahas tentang struktur dan fungsi batang. Tempat melekatnya daun dan tunas pada batang adalah buku atau nodus, dan batang di antara dua buku disebut ruas atau internodus. Struktur batang terdiri atas epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, epidermis. Jaringan epidermis batang umumnya terdiri atas selapis sel. Kemudian, jaringan korteks. Korteks tersusun atas sel-sel parenkim berdinding tipis. Sedangkan endodermis merupakan lapisan pada batang yang tidak begitu jelas dan menyatu dengan korteks. Selanjutnya, silinder pusat atau stele.
Stele terletak di sebelah dalam korteks. Di dalam stele terdapat sel-sel parenkima dan berkas pengangkut berupa xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun, sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Dan tahukah kamu, pada tumbuhan monokotil tidak ditemukan endodermis dan bagian terdalam dari batang, yaitu silinder pusat atau stele. Dan pada tumbuhan dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran. Batang tumbuhan ada 3 jenis, yaitu yang pertama tumbuhan batang basah, memiliki batang yang lunak dan berair, misalnya bayam dan sawi. Yang kedua, tumbuhan batang berkayu dan umumnya berukuran tinggi dan besar. Contohnya pada pohon jati, jambu, dan rambutan. Yang ketiga, tumbuhan batang rumput, mempunyai ruas-ruas yang nyata dan sering berunggah. Misalnya pada tanaman padi dan rumput-rumputan. Sekarang kita akan membahas tentang struktur dan fungsi daun. Daun tersusun oleh 3 jaringan utama, yaitu jaringan epidermis, jaringan mesofil, dan jaringan pengangkut. Berdasarkan letaknya, jaringan epidermis pada daun dibedakan menjadi epidermis atas dan epidermis bawah. Jaringan mesofil tersusun oleh jaringan palidase dan jaringan bunga karang. Jaringan pengangkut terdiri dari xilem dan floem. Tumbuhan mampu memproduksi makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pemanfaatan energi matahari untuk mengubah bahan kimia organik menjadi produk berupa bahan makanan organik. Dan proses fotosintesis terjadi pada jaringan mesofil daun yang terdiri atas jaringan palisade atau tiang dan jaringan spons atau bunga karang. Di dalam jaringan mesofil terdapat banyak struktur berbentuk bulat atau lonjong dan berwarna hijau yang disebut dengan kloroplas. Kloroplas paling banyak ditemukan pada jaringan palisade. Kloroplas merupakan suatu organel yang mengandung klorofil atau zat hijau daun. Sekarang mari kita membahas tentang fungsi daun. Daun pada semua tumbuhan memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang kedua, sebagai alat pernapasan atau respirasi pada tumbuhan. Ketiga, sebagai alat perkembangbiakan vegetatif, misalnya pada tanaman cocor bebek. Sekarang kita akan membahas tentang struktur dan fungsi bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan, khususnya pada kelompok Angiospermae. Melalui penyerbukan putik oleh serbuk sari akan dihasilkan buah dan biji. Biji yang dikecambahkan akan menghasilkan individu baru. Sekarang mari kita membahas tentang bagian-bagian dari bunga. Bentuk dan susunan bunga sangat beragam tergantung pada jenis tumbuhan yang menghasilkannya. Meski demikian, pada umumnya bunga memiliki putik, benang sari, mahkota, kelopak, dan tangkai bunga. Putik dan benang sari merupakan alat kelamin bunga, sedangkan kelopak dan mahkota berfungsi sebagai perhiasan bunga. Tangkai bunga adalah modifikasi batang yang mendukung semua bagian bunga. Ujung tangkai bunga mengalami pembesaran untuk dapat mendukung semua bagian bunga. Bagian ini disebut dasar bunga. Berdasarkan ada tidaknya putik, benang sari, kelopak, dan mahkota bunga, bunga dapat dibedakan menjadi bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki semua bagian bunga, meliputi putik, benang sari, kelopak, dan mahkota. Sedangkan bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu dari bagian bunga, misalnya putik, benang sari, kelopak, ataupun mahkota. Sekarang kita akan membahas tentang struktur dan fungsi buah dan biji. Buah merupakan hasil perkembangan bunga yang sudah dibuahi. Secara umum, buah mempunyai 2 fungsi, yaitu sebagai pelindung biji saat masih muda
kemudian sebagai alat bantu memencarkan biji. Misalnya, sabut kelapa memungkinkan biji kelapa terapung di air, sehingga dapat terbawa jauh dari pohon dan menghasilkan kelapa baru. Bentuk dan struktur buah-buahan sangat bervariasi. Namun demikian, struktur buah pada umumnya terdiri dari yang pertama, tangkai buah, berfungsi menghubungkan buah dengan batang. Yang kedua, kulit buah, merupakan lapisan paling luar, ada yang lunak dan ada yang keras. Yang ketiga, daging buah. Sebagian besar daging buah dapat dimakan, misalnya pada mangga, tetapi pada kelapa, daging buah berupa sabut kelapa. Yang keempat, endokarp, yaitu lapisan paling dalam yang melindungi biji, biasanya bersifat keras dan pada kelapa disebut dengan batok kelapa. Yang kelima, biji, mengandung calon individu baru, biasanya terdapat di tengah-tengah buah. Baiklah, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan bye-bye.